Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syekha SPDI. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Tanjung Selor yang merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 1 2023 UINSI Samarinda. Dan pada hari ini, Jumat tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di sekolah saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Utara, provinsi termuda di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki potensi terhadap pendidikan di kawasan perbatasan. Hal ini didukung penuh oleh pemerintah pusat, khususnya di daerah Bulungan, sebagai daerah pembangunan yang kini telah berdiri sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Selor yang akan menjadi sekolah yang banyak diminati oleh peserta didik di kawasan Tanjung Selor dan sekitarnya. Sebagai kawasan perbatasan yang jarang diketahui masyarakat, maka Bulungan mengawali pembangunan di dunia pendidikan yang komprehensif sehingga dituntut mampu bersaing di ranah global. SMA Negeri 2 Tanjung Selor terletak di daerah Jalan Poros Selimau, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. SMA Negeri 2 Tanjung Selor memiliki visi sekolah berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan, dan kompetitif dalam dunia global, serta memiliki misi meningkatkan pembinaan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan seluruh komponen sekolah secara optimal baik dalam bidang akademis dan non-akademis, serta wawasan terhadap lingkungan untuk bersaing secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Apakah kalian bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan bahagia selalu dan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita lihat dulu apakah di sekitar kalian masih ada sampah. Coba dicek laci-lacinya ya. Bab an-nazafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Silakan tutup sampahnya ya. Sudah? Bajunya sudah rapi semua? Sudah masuk semua bajunya? Kalau bajunya sudah rapi, posisinya sudah siap, maka kita mulai dulu kegiatan kita dengan berdoa. Silakan siapa yang memimpin berdoa? Silakan Alba. Baiklah teman-teman, kita belajar bagaimana kita berdoa di berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran, saya punya satu cerita ya. Waktu itu Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Ketika asik-asik duduk dengan sahabat, maka lewatlah sekumpulan orang Yahudi yang mengusung atau membawa jenazah seorang Yahudi. Nah, ketika jenazah itu lewat di depan Rasulullah, ya, Rasulullah langsung berdiri dan memberikan hormat kepada jenazah tadi. Sontak itu menjadi perhatian dari sahabat. Sampai sahabat bertanya,
Ya Rasulullah, kenapa kau berdiri? Bukankah engkau tahu jenazah yang baru lewat tadi adalah jenazah seorang Yahudi? Apa kata Rasulullah? Saya memberikan penghormatan terakhir untuk dia. Kenapa kau masih ada penghormatan ya Rasulullah? Dia kan bukan Muslim, tidak menyembah Allah. Kenapa kita harus menghormati dia? Apa kata Rasulullah? Betul dia tidak seiman dengan kita, betul dia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia juga manusia. Dia berhak dihormati dan dihargai. Apa makna atau pelajaran dari cerita tadi? Apa? Ya, saling menghargai dan toleransi. Materi itulah yang akan kita pelajari hari ini. Minggu lalu, pelajaran kita minggu lalu juga berkaitan dengan sifat-sifat baik. Kalau dikaitkan cerita ini dengan pelajaran kita yang minggu lalu itu, yaitu sifat jujur, kemudian ridho, ikhlas, apa kaitannya? Pamerkan, menghormati orang itu bukan cuma sekedar dipamerkan, tapi harus apa? Harus tepuk tangan untuk semua. Kemudian ya, hari ini yang kita bahas adalah bab 6, yaitu tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sebelum kita masuk bab 6, siapa yang tidak hadir hari ini? Yang tidak hadir hari ini tadi siapa? Rizky kenapa? Apa? Dispen itu. Ariansyah? Dispen. Iya. Mana? Tadi ikut upacara bendera. Nak kembali. Iya. Rizky ada ya? Imelda? Sudah keterangan? Sudah ikut dispen? Berarti apa ya? Iya. Nanti kan oke. Ini judul kita hari ini ya. Apa judulnya? Ya, toleransi dan memelihara kehidupan Manusia. Siapa manusia? Ya, kita. Ya. Nah, tujuan kita mempelajari toleransi dan memelihara kehidupan manusia itu ada 3. Ya, tujuannya ada 3. Satu menjadi 3. Apa? Yaitu supaya kita bisa menganalisis. Yang pertama adalah Quran surah Yunus ayat 40. Ya, supaya kalian nanti bisa mampu menganalisis. Menganalisis itu maksudnya menguraikan, menyebutkan, menjelaskan kelebihan, kekurangan, manfaat dan lain sebagainya. Itu maksud daripada menganalisis. Yang kedua yaitu menganalisis surah ayat 32. Dan yang ketiga hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Jadi itu setelah pembelajaran ini kalian apa yang dimaksud dengan toleransi? Yang pertama, tuliskan 1 contoh toleransi yang kalian ketahui. Yang ketiga, apakah toleransi itu penting?
Oke, cukup ya. Silakan kumpul setelah belajar. Sekarang perhatikan materi. Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah toleransi dalam Islam adalah dikenal dengan istilah tasamuh. Ya. Jadi kalau kalian mendengar istilah tasamuh, kita harus bersikap tasamuh. Berarti itu bersikap toleransi. Apa arti tasamuh? Lemah lembut. Ya, arti tasamuh itu lemah lembut. Lemah lembut ini maksudnya bersikap lemah lembut kepada siapa saja, baik sesama teman, sesama seagama, beda agama, beda suku, beda saudara, kita tetap diharuskan memiliki sikap tasamuh, yaitu lemah lembut. Lemah lembut inilah juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian apalagi arti toleransi selain lemah lembut? Toleransi adalah sikap lapang dada. Apa maksudnya lapang dada? Apa? Menerima. Ya, menerima dengan ikhlas. Kemudian murah hati. Apa murah hati? Apa itu murah hati? Seperti yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ada sahabat yang mengeluh ketika sholat dipimpin oleh sahabat lain. Rasulullah menjadi marah. Ini dalam ibadah. Dalam ibadah pun kita tidak boleh memberatkan orang. Apa kata Rasulullah? Ya, jangan kita membuat orang itu jauh dari agamanya. Dengan cara apa? Dengan cara memberatkan dia dalam ibadah. Artinya kalau jika seseorang itu jadi imam, imam sholat, maka dia harus memperhatikan keadaan makmumnya. Makmum ini kan macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang separuh baya. Nah, kalau ada yang tua di situ, kita dianjurkan untuk memendekkan atau menggunakan bacaan-bacaan yang pendek. Karena apa? Karena orang tua ini gerakannya sulit. Ya. Rukuknya agak susah, sujudnya agak susah, bangun untuk berdiri juga agak susah. Dan kalau lama kita ibadah nanti malah membuat dia cepat lelah. Belum lagi mungkin orang yang punya urusan lain yang dia harus tepat waktu. Ini menggambarkan kepada kita bahwa toleransi itu orang yang menghina agama lain. Apakah itu masuk? Itu jauh daripada toleransi. Karena ayat ini sudah jelas, kita tidak boleh mencampuri agama orang lain, dan kita tidak boleh memberikan komentar tentang agama mereka, karena itu menjadi urusan mereka. Begitu juga mereka dengan kita. Mereka tidak bisa juga mengomentari apa yang kita yakini dan mengomentari apa yang kita jalani. Itu dalam hal agama. Dalam hal lain juga seperti nanti lima kelompok ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD itu nanti silakan kalian mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Saya bagi kelompoknya, kelompok 1 Abid, Fahmi, Taruna, Resvika, dan Aisyah. Kelompok 2 Ahmad Dafiq,
Albar, Ariansyah, Krisna, Alfia. Ya, apa ya? Sudah jelas ya? Tugas tiap-tiap kelompok apa aja? Sudah? Di lembaran kedua itu kalian bisa lihat tugas kalian apa. Untuk kelompok 1 tugasnya apa? Mencari, menganalisis Quran Surah Yunus ayat 41. Kelompok 2 menganalisis Quran Surah hadis yang berkaitan tentang toleransi. Yang kelompok ketiga, ya kelompok 4 hadis tentang memelihara kehidupan manusia. Kelompok 5 Quran Surah Yunus ya 40 masa. Nah, setelah kalian menganalisisnya, silakan dibuatkan peta konsepnya. Jika sudah selesai membuat peta konsep, maka kalian akan diminta untuk memverifikasi atau mempresentasikan hasil analisis kalian. Kalian bisa mengambil data atau informasi dari buku Agama Pendidikan Agama Islam, kemudian boleh menggunakan HP atau internet dan buku-buku sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Saya beri waktu kurang lebih 60 menit dari sekarang. Sudah siap? Selesai? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kami yang bermateri Surah Yunus ayat 40 dan 41 yang akan disampaikan oleh Bu Diana. Sebelum kita membahas tentang Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41 tentang toleransi, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian toleransi. Toleransi dalam Islam dikenal dengan istilah tasamuh, yang artinya bersifat lembut. Atau dengan kata lain, toleransi adalah bagaimana seseorang menjalin hubungan baik dari segi agama, politik, budaya, suku, dan lain-lain. Jenis-jenis toleransi ada 7. Yang pertama, berbuat adil pada siapapun. Yang kedua, menghormati prinsip agama masing-masing. Yang ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Yang keempat, toleransi dalam utang piutang. Yang kelima, toleransi dalam ilmu. Yang keenam, toleransi dalam harga diri. Dan yang ketujuh, toleransi dalam mereaksi masalah. Dalilnya terdapat dalam Quran Surah Yunus ayat 40 dan 41. Apa sih hubungan Surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan toleransi? Toleransi berarti tidak memaksa beribadah sesuai agama Islam, namun membiarkan agama lain menjalankan ibadahnya sesuai ajarannya. Seperti yang disebutkan dalam surah Quran Yunus ayat 40 dan 41. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya. Al-Quran dari antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kelompok yang ditanyakan, Pertama untuk kelompok kemudian
toleransi? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, jelaskan contoh sikap toleransi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja pesan yang terkandung dalam Quran Surah Yunus ayat 41? Ayat ini berbicara tentang akidah atau keimanan sebagai individu yang beriman, menghargai orang lain dalam semua perbedaan. Terus saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan contoh sikap toleransi, menghormati agama lain, tidak mengucilkan orang lain karena latar belakangnya, tidak membeda-bedakan orang lain, menerima dengan lapang dada perbedaannya agama, tidak menghina agama lain, tidak mencela dan merendahkan agama lain. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok kami. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Ayo. Saya dari kelompok 4 akan menambahkan pengertian toleransi atau muasamaah dalam bahasa Arab. Sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Tepuk tangan untuk kelompok Oke, baik, terima kasih untuk materinya. Dan terakhir kami akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dari materi ini antara lain adalah dari penjelasan Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan hadis terkait sebelumnya menjadi dasar bagi kalian calon pemimpin bangsa masa depan mempunyai dan menunjukkan sikap toleransi baik umat Islam maupun dengan antar agama lain dan memberikan solidaritas. Sikap toleransi ini tentu memiliki dan menjadi budaya pelajar karena negara Indonesia masyarakatnya beraneka ragam suku, bahasa, budaya dan agama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya kelompok siapa lagi? Silakan kelompok Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang hadis yang berkaitan dengan toleransi. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Mr. Raditya. Yang pertama, hadis toleransi dari hadis riwayat Ahmad, yaitu perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hanifiyah, yaitu mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Bagian yang kedua adalah al-samah, yaitu toleran berlaku yang memudahkan orang lain, tidak memaksa dan tidak memberatkan. Untuk hadis riwayat yang selanjutnya adalah dari Bukhari, yaitu Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita untuk meringankan orang lain. Contohnya, jika menjadi imam, maka bacalah surah-surah yang pendek supaya orang merasa ringan dalam menjalankan sholat dan ibadahnya. Itulah jadi akidah hadis dan toleransi. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Silakan. Baik, jawab. Terima kasih telah memberikan sesi pertanyaan. Kelompok kami akan memberikan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana cara menghormati teman yang berbeda organisasi di dalam masyarakat. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, banyak masyarakat sekarang yang seperti fanatik dan
Bagaimana menurut pendapat kalian? Kiranya kami akan mensusulkan dari percayaan. Baik, kami akan jawab dari percayaan yang pokok nomor 36. Contohnya yaitu menciptakan budaya kedamaian dalam berkehidupan, mencegah adanya intoleransi, menciptakan ketenangan hidup, menanamkan sikap positif, dan role model kehidupan. Kami akan jawab. Itu adalah sikap yang salah. Kita tidak boleh sembarang mengafirkan orang lain karena Nabi Muhammad saja masih memiliki sikap toleransi terhadap agama maupun orang lain. Dan kita sebagai umatnya harus seperti dia. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menambahkan kelompok kami. Saya dari kelompok 1 ingin menambahkan sedikit. Menurut saya, sikap mengkafirkan itu tidak boleh dikarenakan bertentangan dengan surah Yunus ayat 40 dan 41. Ya, dari kelompok kami, mohon maaf tidak ada kesalahan. Mohon maaf, simpulan dari kelompok kami akan dibacakan oleh Yesus. Kesimpulan dari toleransi adalah dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sifat toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan tetap terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tersebut. Sikap toleransi tertuju untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan. Pertama untuk kelompok 5. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang kurang menyenangkan gitu mungkin Mas Dua. Saya sesuai kayak bersih. Sekian dan terima kasih. Silakan, bagi kalian yang ingin memberikan kesimpulan, silakan. Ya, silakan. Orang yang menjadi sebab hidupnya satu nyawa dengan menyelamatkan dari kematian, maka ia adalah orang yang terhormat karena orang tersebut mampu menyelamatkan seluruh manusia dengan sifat-sifat yang mulia, yakni kasih sayang, cinta, memuliakan hak hidup manusia dan melaksanakan perintah syariat. Ini tentang memelihara kehidupan manusia, menyelamatkan orang lain sama dengan memelihara kehidupan manusia. Oke, terima kasih kelompoknya satu. Kelompok lain yang ingin memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Kesimpulan dari materi belakang adalah sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kita akan menciptakan kedamaian, hubungan positif dan dengan orang lain, dan mampu bersikap adil dan bijaksana, mampu menciptakan hubungan yang baru dengan orang lain. Oke, terima kasih untuk Haryanto. Jadi kesimpulan kita pada materi hari ini yaitu toleransi adalah sikap yang positif yang harus kita apa? Ya, kita miliki, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena sikap toleransi itu bisa menciptakan kedamaian. Coba bayangkan kalau hidup kita penuh dengan
pembelajaran ini? Apakah menarik atau membosankan atau apalah? Silakan kalian tulis sebagai bentuk refleksi untuk kebaikan kita dan kita. Gimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Silakan ditulis. Saya beri waktu 1 menit. Sudah boleh ketemu? Baiklah anak, untuk pelajaran minggu depan kalian akan mendapatkan tugas untuk membuat video tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Kelompoknya masih sesuai dengan yang kemarin. Kalau ada kelompok yang menjelaskan tentang toleransi, berarti nanti dia membuat video tentang toleransi. Kalau ada kelompok yang membuat tentang memelihara kehidupan manusia, maka dia nanti akan membuat video yang berkaitan dengan memelihara kehidupan manusia. Baiklah, cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa. Silakan sampai berdoa. Ya. Terus kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa.